Kekejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Puji Tuhan, saudara sukacita semua. Ya, suara saya agak sedikit konsleting. Ya, mungkin karena habis ada pekerjaan besar, ya banyak energi keluar, ya kurang istirahat dan sebagainya, sehingga suaranya sedikit false. Tapi saya kira tidak apa-apa, kita mau teruskan firman Tuhan ini. Apa saudara bisa dengar suara saya? Bisa dengar? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa dengar ya? Haleluya. Mari, Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sekarang. Kita sampai kepada ayat yang ke-11. Pasal 5 ayat 11. Mari kita baca bersama. Ya, dengan suara keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Setelah di sini kita lihat bahwa Tuhan itu penuh penyayang dan penuh belas kasihan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ya, ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Jadi kita melihat penderitaan Ayub. Ketekunan Ayub. Terus dalam ayat 10 ditambahkan, kita baca bersama. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Di sini kita disuruh menuruti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Jadi bukan hanya kepada Ayub, Nabi Ayub, tapi juga nabi-nabi yang lain. Turutilah penderitaan dan kesabaran mereka.
Jadi kita perlu hidup dalam kesabaran, dalam penderitaan. Kenapa kita mesti mengalami penderitaan? Daging kita ini mesti menderita. Saudara, sebab daging ini sudah jatuh di dalam dosa. Ya, dan perlu daging ini diuji, setiap kali diuji. Seperti emas diuji. Mula-mula diuji 14 karat. Dapatnya 14 karat. Setelah itu 14 karat diuji lagi, dapatnya 17 karat. Diuji lagi dapat yang 22 karat. Diuji lagi dapat yang 24 karat. Diuji lagi tetap dapat 24 karat. Diuji lagi tetap 24 karat. Sampai selama-lamanya uji terus tetap 24. Kesimpulannya itu yang sudah notok. Apa itu notok? Sudah notok itu apa? Notok apa? Sudah maksimal 24 karat. Jadi kalau sudah menjadi orang Kristen yang sudah 24 karat, tidak usah takut ujian. Ujian tidak mampu membakar dia. Sudah notok, sudah maksimal. Tidak bisa naik jadi 25 karat. Siapa di sini yang pakai cincin 25 karat? Tidak ada loh. Bengkok-bengkok nanti itu. 24 karat saja bisa dibengkok. Jadi saudara tidak usah takut. Aku sudah 24 karat, sudah itu notok. Tidak bisa lagi lebih dari. Dibakar bagaimanapun, digembleng bagaimana, tetap 24 karat. Sudah maksimal. Ya, kalau belum maksimal, ini kita mesti diuji. Sehebat-hebatnya Ayub diuji. Orang yang punya takut sama Tuhan, itu Ayub diuji. Sehebat-hebatnya Yusuf, orang muda yang punya takut akan Tuhan, diuji. Ya, diuji. Sekudus-kudusnya Yusuf masih tiap hari dapat godaan dari istri Potifar. Ya, jadi saudara, karena itu tidak ada alasan kalau Tuhan mengatakan, hendaklah kamu pikul salib tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali, tidak. Tiap hari. Karena ini mengantisipasi dicoba, digoda dosa. Tiap hari juga, dari sehari ke sehari. Ya, kita semua orang Kristen, anak Tuhan, sehebat, sekudus apapun, masih perlu diuji. Sebelum sampai 24 karat itu. Belum sampai maksimal. Semua. Jangan ada orang bilang, saya tidak perlu diuji. Saya ini sudah maksimal. Wah, sudah sempurna dia. Belum ada orang sempurna. Belum. Ya. Secara di sini, jika seorang tidak bertumbuh dengan baik, seorang Kristen itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ya, di sini saya bilang kalau saudara mau bertumbuh dalam Tuhan, saudara datang ke pemahaman Alkitab. Karena ini cirinya gereja kita. Ciri kita, ada gereja lain yang bilang kalau Anda mau bertumbuh di dalam gereja kami, Anda mesti datang cell group. Saya angkat topi cell group. Ya, tapi gereja kita tidak bisa dipaksakan. Cell group ini sudah segala macam sudah dicoba. Yang G12, yang apalagi, yang Korea punya contohnya Korea, contohnya Singapura, contohnya, ya sudah sama, tidak bisa berkembang. Sebab Tuhan mau jangan kita bergantung kepada sistem. Nanti kita bilang sistem yang bikin gereja kita besar.
Bukan Yesus yang dimuliakan, sistem yang dimuliakan. Itu Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan tidak mau. Jadi saya berdoa sama Tuhan, apa toh cirinya gereja Petra ini apa? Tuhan bilang, gereja kita punya talenta yang lain tidak punya. Kamu kan sudah tahu, kamu harus memperhatikan talenta yang dipunyai oleh gereja ini, yang mungkin gereja lain tidak. Tidak berarti saya merendahkan gereja lain, tidak, sama sekali tidak. Saya terkejut, saya bilang, ya Tuhan, gereja ini punya talenta pemahaman Alkitab ini, studi, Bible study. Kita menyelidiki firman Tuhan. Kita bertumbuh di situ. Bertumbuh. Wah, luar biasa. Saya sendiri, saudara, setiap hari itu 3-4 jam duduk di muka meja nulis bahan-bahan firman Tuhan. Untuk minggu saya sudah mulai tulis. Hari ini nanti. Ya, nanti kalau hari Senin saya sudah mulai nulis untuk PA, pemahaman Alkitab, dan sebagainya, dan seterusnya. Kalau saya disuruh dikasih duit, tak mau saya. Duduk begitu, 4 jam, kasih duit, tak mau. Tapi ini tidak dikasih duit, tidak dikasih apa, senang sendiri. Hati saya senang, sukacita. Saya nulis itu gembira, penghiburan. Ya, sampai saya mission trip keliling kota demi kota. Itu ada satu saudara yang ikut di dalam mission trip itu. Dia bilang sama kawannya, lihat itu Om Paulus itu kesenangannya dia itu keliling memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Itu kesenangannya dia. Kita dukung saja. Ya, itu kesenangan dia. Saya bilang memang daripada saya sakit atang-atang begini, nggak bisa apa-apa. Lebih baik saya tiap hari 5-6 jam saya mau untuk menulis firman Tuhan. Senang, ada penghiburan. Seperti orang ngomong-ngomong sama Tuhan. Ya, enggak tersiksa begitu, tidak. Tersiksa nulis 5 menit, sudah ambil balsem, buka, gosok sini, gosok situ, gosok sini lagi, gosok, nulis lagi. Aduh, capek di sini, gosok sini. Nah, habis-habis itu gosoknya lebih banyak dari nulisnya. Nah, saya tidak mengalami begitu. Saya senang, saya enjoy. Saya seperti ngomong-ngomong sama Tuhan. Hanya saya tidak ngomong dengan perkataan, tapi dengan pulpen, dengan pena. Ya, jadi cirinya gereja ini pemahaman Alkitab. Kalau sudah datang terus, jangan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. PA itu tiap minggu, tiap Jumat. Supaya saya jelaskan tiap ayat. Kalau sudah datang 2 minggu atau 3 minggu sekali, sudah tidak bisa seluruh ayat demi ayat mengikuti. Ya, dan kalau sudah mengikuti secara rutin, saya akan bertumbuh. Bertumbuh di dalam. Jadi bertumbuh itu macam-macam. Mau dari cell group boleh. Kalau memang itu talentanya gereja itu diberikan sama Tuhan, silakan. Kalau kita Bible study, pemahaman Alkitab, ayo silakan. Saudara nanti akan bertumbuh jadi dewasa. Si Yesus datang, mempelai laki-laki datang, kita tidak ditinggal karena kita dewasa, kita masuk dalam pernikahan. Kalau rohani kita terus masih kecil-kecil, ya masih anak-anak, bayi, Tuhan Yesus datang, kita tidak diangkat. Ya, bukan salahnya Tuhan, salah kita sendiri. Jadi saudara, seseorang tidak bisa bertumbuh dengan baik dalam rohani kalau dia menolak pencobaan. Pencobaan tidak boleh ditolak, ujian tidak bisa ditolak. Ya, maafkan. Sekalipun dia menolak pencobaan, ini ada bagian yang kedua. Sekalipun dia menolak pencobaan, tapi kalau dia gagal mencabut akar dari pencobaan itu, ya, akar dari permasalahan itu,
maka itu bukan satu jalan keluar yang baik. Percobaannya dia tolak, tapi akar permasalahannya dia tidak cabut, tidak dicabut. Ya, nanti percobaan itu akan datang lagi, ya. Dan biasanya orang Kristen begitu itu nanti akan mengalami penderitaan lebih berat. Sekarang kita mau periksa apa akar permasalahan kita yang mesti kita cabut. Kalau cuma kita menghindar dari percobaan, tapi akar permasalahan kita tidak kita cabut, kita nanti akan kena lagi goda percobaan itu. Ya, kita kena percobaan itu lagi. Sehingga mungkin kita jatuh dalam percobaan yang lebih berat lagi. Jadi yang penting itu akar percobaan, akar dari permasalahan itu mesti dicabut. Nah, saya mau tunjukkan akar percobaan itu adalah ego kita. Katakan sama-sama, ego kita. Ego, keakuan, aku kita, ego kita. Ya, ini akar permasalahan. Ego kita ini tidak mau direndahkan. Ego saya ini tidak mau direndahkan. Ego kita itu bisa marah kalau tidak atau kurang dihargai. Ya, manusia memang begitu. Kita semua begitu. Ya, tidak ada orang lebih suci dari saya juga begitu. Ego kita ini akan menjadi marah kalau kurang dihargai. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang ketiga, ego kita ini mau menunjukkan diri bahwa aku nomor satu di sini. Ini saya paling takut. Jangan ada orang bilang, oh Om Paulus itu nomor satu di gereja kita. Orang nomor satu kita. Saya malu di muka Tuhan, betul-betul saya malu. Kalau saya disebut orang nomor satu. Orang nomor satu itu cuma Yesus. Dia orang nomor satu. Saya bukan orang nomor satu. Ya, saya orang nomor 3, 4 atau nomor berapa. Bukan. Yang nomor satu itu cuma Yesus. Jadi 3 ini yang bikin kita selalu masuk dalam percobaan. Ego kita yang tidak mau direndahkan. Ego kita yang marah kalau kurang dihargai. Ego kita ya yang mengatakan aku orang nomor satu. Aku pendetanya, aku ini, itu, dan sebagainya. Karena masih ada 3 perkara ini. Kita seringkali terseret masuk dalam percobaan. Contohnya, saya kasih contohnya. Jelas, contohnya jelaskan. 1 Samuel 25. Cerita kisah tentang Nabal. Masih tahu toh, Nabal. Istrinya siapa namanya? Istrinya namanya Abigail. Itu Abigail. Itu ambil dari situ. Ya. Tapi Abigail suka nyanyi, suaranya bagus seperti Abigail di sini atau tidak saya tidak tahu. Yang jelas di sini suaranya bagus karena kita sering dengar. Ya. 1 Samuel 25 ayat 1 sampai ayat terakhir. Baca semua di rumah. Tapi di sini kita baca 1-2 ayat. Ya, mengapa Daud marah? Ya, mengapa Daud marah? Saya ceritanya begini. Nabal ini orang kaya. Dia sedang memotong bulu rambut dari ternaknya, domba-dombanya yang banyak sekali. Itu jadi wool.
wool ya. Itu kalau dipakai jadi celana panjang saudara itu mahal harganya. Wool itu. Jadi itu sama seperti petani yang panen jagung atau panen gandum. Tapi ini harganya jauh lebih tinggi daripada gandum. Ini wool, bayangkan sudah mahal. Jadi itu ratusan juta. Ya, waktu dia panen raya, panen wool, Daud dengar, Daud kirim beberapa utusan mengatakan, Nabal, kami ini adalah hamba-hamba dari Daud, datang mengucapkan selamat. Anda panen, Anda kaya raya diberkati sama Tuhan. Ketahuilah, selama ini Daud dengan 600 tentara hilir mudik di daerah Maon, namanya Maon, di daerah Maon di sini, di daerah Tuhan. Tapi tidak pernah ada satu domba yang kami curi, kami sembelih, kami makan, kami bakar jadi sate bakar. Tidak pernah. Kami lindungi. Itu jarang. Kalau perang di daerah, perang apa namanya itu? Zaman Belanda dulu, ya rakyat itu pakai bambu saja, senjatanya bambu. Belanda pakai bedil. Nah, kalau Belanda makanannya di stand sama pemerintah Belanda. Tapi kalau tentara Indonesia, siapa kasih makan? Tidak ada. Di tengah hutan ada ular, diambil, dimakan. Ada kalajengking, diambil, dimakan. Ada kodok, teotebluk, makan. Ada apa saja, makan. Cacing, makan. Nah, itu apa itu? Keong. Itu zaman Jepang. Banyak sekali. Tikus, apalagi tikus. Sudah, makan saja semua. Tidak ada makanan. Kami tidak pernah mengambil seekor domba dari Tuan Nabal. Kami lindungi. Karena itu sekarang kami datang pada saat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami datang. Mohon kiranya berikan kepada hamba Daud ini beberapa ekor domba, kambing, dan sebagainya. Supaya kami bisa turut bersukacita dengan Tuhan. Logis, masuk akal dong. Daripada dia dihabisin sama Daud, ya domba-dombanya diambil semua, dicuri, habis, nangis dia, tidak bisa apa-apa. Sekarang kalau itu kompensasi namanya, kompensasi itu Daud menjaga keselamatan domba-dombanya. Kemudian Daud diberi beberapa ekor domba-domba. Tapi Nabal ini namanya sudah Nabal, bebal orangnya. Ya orangnya keras kepala, tidak bisa diajak omong. Itu orang bebal, tidak bisa diajak omong. Dia bilang, siapa itu Daud? Sekarang ini banyak jongos-jongos yang berontak sama tuannya. Aku dengar itu Daud itu juga jongosnya dari Saul, berontak. Ngapain dia mau minta aku makanan di sini? Tidak, saya tidak akan beri sama kamu. Kamu pulang sama juraganmu. Kemudian jubahnya itu dipotong sampai di dengkul, di atas dengkul. Mini baju mini, saudara. Ya itu tanda mempermalukan. Jadi mereka pulang, mereka malu. Tak berani masuk di kota. Daud dengar itu.
Ya marah sekali, marah. Ayo sekarang kita berangkat. Siap senjata, semua senjata. Pakai, bawa pedang. Saya juga bawa pedang. Jalan tengah malam. Dia bilang besok pagi sebelum matahari terbit, aku akan bunuh semua. Ya, Nabal aku akan bunuh dan semua orang laki-laki akan kubunuh. Orang perempuan tidak dibunuh, tapi orang laki-laki dibunuh. Ya, dari waktu itu tengah malam itu Abigail dikasih info sama beberapa intelijennya dia, Tuan, ini kita dalam keadaan bahaya. Besok pagi semua orang laki akan habis, dihabisi sama Daud. Tuhan mesti berbuat sesuatu supaya jangan nanti kita celaka. Terus Abigail bilang, masukkan roti, berapa ratus roti, berapa ratus kilo tepung, berapa ratus, wah macam-macam, kue, kismis, kue, buah ara, kue macam-macam. Ya. Terus, ayo ikut sama saya akan jalan dibuka. Itu semua ceceran begitu. Waktu ketemu sama Daud di tengah jalan, dia sujud, dia turun dari keledainya, dia sujud kepada Daud. Dan dia ngomong seperti di dalam ayat yang ke 32. Nggak usah baca. Tapi ayat 32 saja. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Ayat 33, tolong bacakan. Terpujilah. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah Ya. dan daripada bertindak sendiri demi mencari keadilan. Bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Jangan bertindak sendiri. Kalau saudara diperlakukan tidak adil oleh orang, jangan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Raja yang maha adil itu siapa? Yesus. Serahkan kepada Yesus, dia akan ambil alih dan akan mengadili dengan seadil-adilnya. Ya, terus. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup. Saya lompat ayat 35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu. Kata Daud, aku mendengarkan permintaanmu. Terus? Dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal. Dan tampaklah Nabal mengadakan Sekian. Mengapa Daud marah? Karena Nabal tidak mau memberi. Padahal Daud sudah menjaga keselamatan dari domba-domba yang berapa ratus ribu ekor dari Nabal. Ya. Mengapa Daud marah? Satu, karena ego dari Daud tersinggung. Tersinggung terhadap apa? Perkataan daripada Nabal. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ego dari Daud direndahkan. Ya, oleh Nabal. Sebab Nabal bilang begini, siapa? Coba kita baca ayat yang ke 10. Tolong bacakan ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Menghina. Terus? Pada waktu sekarang ini, ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Banyak hamba-hamba yang lari, berontak sama tuannya. Ini termasuk Daud, ini juga kabar selentang-selenting ke telinga Nabal. Ya, jadi Nabal itu menghina kepada Daud. Dia tidak tahu persoalannya.
bahwa Daud itu dicemburui oleh Saul, tidak punya kesalahan apapun yang pantas dia dibunuh oleh Saul. Terus, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Pelitnya sekali, pelit sekali nih, Nabal. Ya, setelah Daud dengar itu, dia putuskan malam itu, saya akan bunuh Nabal. Nah, Daudnya juga tekanan darahnya naik. Ya, ya sudah sampai di sini. Darahnya sudah sampai di sini. Aku akan bunuh dia. Termasuk orang laki-laki. Nah ini yang tidak beres nih. Daud tidak betul. Ya seorang laki-laki itu salah apa? Kok mesti dibunuh sama-sama Nabal? Nabal dibunuh masuk akal. Tapi kalau orang lakinya tidak masuk akal. Ya, setelah jadi di sini kita melihat ego dari Daud diuji. Ya, selanjutnya kita melihat Daud itu tidak pernah tidak tanya kepada Tuhan kalau mau berbuat sesuatu. Kalau dia mau serang kota itu, dia tanya dulu sama Tuhan, bolehkah atau tidak. Itu kebiasaan Daud sudah menjadi darah daging. Tidak pernah dia berangkat, tidak tanya Tuhan, terus dia hantam begitu saja. Tidak pernah. Karena itu Daud itu selalu menang. Karena dia selalu tanya sama Tuhan, dia selalu minta pimpinan Tuhan, dia selalu minta restu dulu dari Tuhan. Tuhan setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, aku tidak jadi pergi situ. Luar biasa. Ya sampai Tuhan bilang, aku senang sekali kepada satu pemuda ini. Ya hatinya persis seperti hatiku, kata Tuhan. Nah, saya kasih contoh. 1 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Baca. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud bertanya dulu kepada Tuhan sebelum menyerang. Terus? Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Apa aku mesti mengalahkan orang Filistin itu? Terus? Jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah. Pergi. Kalahkanlah orang Filistin Kalahkan orang Filistin itu. Dan selamatkanlah Kehila. Selamatkan Kehila. Pergi. Perangi orang Filistin. Kata Tuhan. Ya, melalui imam-imam yang ada di situ dan sebagainya. Melalui Urim dan Tumim juga bisa. Ya. Yang kedua, sekarang ayat 3 dan 4. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Kita sekarang di sini sudah dalam ketakutan menghadapi Saul. Kok kita mau pergi perang sama melawan orang Filistin? Ya, terus? Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Ya, jadi mereka bilang, tidak usah pergi ke sana. Buat apa? Ya, tapi ayat 4 kita baca terus. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Untuk kedua kali bertanyalah. Ayat 4 ini. Ya. Untuk berapa kali? 2 kali. 2 kali. 1 kali, 2 kali. 3 kali. 2 kali ya. Betul 2 kali? 2 kali. Ya, 2 kali. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Terus maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tetap Tuhan bilang pergi ke Kehila. Tumpas.
aku akan menyerahkan orang Filistin. Jadi tentaranya Daud tidak mau. Jangan kita ke sana. Kita ini masih menghadapi Raja Saul. Kita mesti perang lagi melawan Filistin. Wah, terlalu banyak ini. Tapi Daud itu tanya sama Tuhan. Bagaimana Tuhan ini? Tuhan bilang, pergi saja perangi orang Filistin. Jadi Daud pergi. Kesimpulannya begini. Daud itu lebih percaya kepada perkataan Tuhan daripada perkataan tentaranya sendiri. Tentaranya tidak usah ke sana. Tuhan tanya Tuhan lagi dia. Tetap pergi. Dan Daud pergi. Tentaranya ikut. Ya. Selanjutnya pasal yang ke-25. Ini pertanyaan yang ketiga kali saya kira. Ya, ayat 1-2 itu pertanyaan yang pertama. Ayat yang ke-3-4 itu pertanyaan yang keempat. Kedua. Kemudian ayat 9 sampai 13. Ini pertanyaan yang ketiga. 9 sampai 13. Coba kita baca. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, ya, berkatalah ia kepada Imam Abiatar. Lewat Imam Abiatar. Terus? Bawalah efod itu kemari. Lewat efod juga Daud bisa tanya. Lewat Urim Tumim bisa tanya. Lewat macam-macam. Ini lewat efod. Baju efod dari imam besar. Terus? Berkatalah Daud, ya, Tuhan Allah Israel, ya, hambamu ini telah mendengar kabar pasti, ya, bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila, ya, dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Ya. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Ya, ayat berapa? Ayat 11. Ayat 11. Terus? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Ya. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Ya. Jawab Tuhan, ia akan datang. Ia akan datang. Tuhan ngomong-ngomong seperti temannya sendiri begitu. Daud sama Tuhan. Kita bisa mengalami. Ya, dalam berdoa syafaat ada karunia-karunia yang Tuhan bagikan. Jangan mengatakan itu terlalu ekstrim. Enggak, ini biasa. Ya, terus kita baca. 12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila. Tanya lagi, terus. Itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Ya. Firman Tuhan, ya, akan mereka serahkan. Ya, mereka akan mengkhianati kamu. Kamu akan diserahkan kepada Raja Saul. Ya. Terus ayat 13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Ya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Ya. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ya, jadi sampai 3 kali. Ya, Daud itu bertanya sama Tuhan. Tapi saya kembali kepada pasal 25. Ketika Daud mau pergi ke Nabal, mau bunuh Nabal dan orang laki-lakinya, tidak ada satu pertanyaan Daud kepada Tuhan. Apa sebabnya? Hatinya tidak damai sejahtera. Dia sudah merasa, kalau saya tanya sama Tuhan, jawabannya saya kira-kira sudah tahu. Tuhan bilang, tidak, no. Tena aja, tidak, itu jawabannya. Daud ini sungkan sekali ketemu sama Tuhan, yang dia tahu bahwa Tuhan nanti akan mengatakan, tidak Daud, ini kali kamu pergi tidak di dalam kehendakku. Ngapain kamu mau membunuh orang laki-laki yang tidak kenal dosa, yang berbuat dosa kan Nabal. Aku akan berurusan dengan Nabal. Tapi aku tidak mau kamu membunuh orang laki-laki yang begitu banyak. Pegawainya dari Nabal itu berapa ribu. Banyak sekali. Tanganmu berlumuran darah orang yang tidak bersalah.
aku mau jaga kamu, jangan tanganmu berlumuran darahnya orang yang tidak bersalah. Ini betul-betul perbuatannya Daud ini ngawur. Orang diurapi bisa salah jalan. Jadi kita ini tidak boleh merasa diri kita sudah betul selalu. Saya ini tidak boleh merasa diri saya betul, selalu betul. Belum tentu. Daud orang yang diurapi, jadi raja, dia angkat, menurunkan Kristus nanti, nenek moyangnya Kristus. Bisa berbuat salah. Karena itu dia tidak mau tanya sama Tuhan. Pertama kali dia tidak bertanya, mau perang tidak bertanya. Risikonya besar. Ya, tindakannya dia ini membabi buta. Berbahaya sekali. Setelah dalam ayat 13, pasal 25. Kita bisa baca. Tidak usah, sudah baca. Ya. Setelah tindakan Daud ini, mengapa sangat berbahaya? Seperti tindakan dari Yosua ketika dia habis perang melawan kota Yeriko, menang. Yeriko roboh. Sekarang menghadapi kota selanjutnya yang namanya kota Ai. Kota Ai itu kecil sekali dibanding dengan Yeriko. Kotanya tidak ada benteng. Benteng seperti benteng di Pantai Losari. Ya, terbuka sehingga tentara musuh bisa langsung masuk. Sedikit orang, penduduknya tidak banyak. Ya, tapi pada waktu Yosua mau berangkat selanjutnya melawan kota Ai, gilirannya kota Ai, Yosua tidak tanya sama Tuhan. Tanya sama tentaranya, jenderal-jenderalnya. Menurut kamu berapa kira-kira tentara yang kita mesti kirim ke sana? Mereka bilang, Tuhan Yosua tidak usah terlalu banyak. 3.000 orang saja sudah terlalu banyak. Kecil. Lihat itu kota Yeriko, kota besar berbenteng. Bisa roboh kok. Cuma teriak-teriak, sorak-sore, roboh. Apalagi kota Ai. Kalau kita datang bawa 10.000 tentara, kita bikin malu. Bikin malu kota-kota bangsa-bangsa di sekitar sana. Pikirnya ini Israel menang cuma 1 kali, habis itu sekarang sudah ketakutan. Ya, 3.000 saja. Yosua lebih percaya kepada perkataan jenderal-jenderalnya daripada perkataan Allah. Dia utus 3.000, menang atau kalah? Kalah. Karena tidak tanya sama Tuhan. Tidak seperti menghadapi Yeriko itu tanya sama Tuhan, bolak-balik tanya. Dia sujud malam hari. Dia memandangi terus itu kota. Sampai dia mengandalkan Tuhan. Ya, dia tidak merasa dirinya hebat begitu. Tidak. Tapi menghadapi kota Ai. Kota besar, kota Ai, kota yang kecil. Tapi dia mengandalkan dirinya sendiri. Jadi dengar baik-baik. Saudara menghadapi masalah besar. Kalau sudah mengandalkan Tuhan, saudara menang. Tapi kalau sudah menghadapi masalah biar kecil, dalam bisnismu saja, dalam rumah tanggamu mungkin, dalam nikahmu kecil, tidak ada artinya itu. Tapi kalau Anda mengandalkan dirimu sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, kau akan kalah. Jadi kesimpulannya bukan besar kecilnya musuh kita, lawan kita, tapi sampai di mana penyerahan kita kepada Tuhan. Amin. Sampai di mana kita menggandol sama Tuhan, mengandalkan sama Tuhan. Musuh kita, masalah kita besar, tidak usah takut. Sampai seberapa toh besarnya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita dijanji menang.
Tapi kalau kita walaupun menghadapi masalah kecil, sepele, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan kalah. Supaya kita tahu bahwa bukan karena musuh kita kecil atau besar yang menentukan kemenangan kita, tapi kemenangan kita ditentukan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa. Oh haleluya. Ya ini satu kisah yang sudah kuno, tapi arti rohani. Sudah kalau saya nulis begini, mana bisa saya punya hati dingin, capek, gak bisa. Ini untuk saya lebih dulu. Saya tulis seperti ada satu pewahyuan datang kepada saya. Badan saya disegarkan lagi, dikuatkan lagi. Saya berdoa supaya itu juga terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, Tuhan masih berkasihan kepada Daud. Ya, sehingga Tuhan izinkan Abigail jalan tengah malam mau ketemu sama Daud. Ketemu. Dan dalam ayat pasal 25, Abigail bilang, jangan Tuan Daud, jangan Anda membunuh orang laki-laki yang tidak berdosa. Dia persembahkan itu, ambil ini semua. Wah. Ampuni hambamu Nabal, biarlah saya yang pikul dosanya. Luar biasa, ini seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus, tapi seperti Tuhan. Pernahkah ibu-ibu bilang, Tuhan biarlah saya yang pikul dosa anak saya, dosa suami saya yang belum kenal Tuhan. Jangan malah dimaki-maki suaminya. Ya, doakan, mintakan ampun. Biarlah saya yang salah. Itu doanya dari Abigail. Itu doanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan bilang, biarlah saya yang minum cawan murka dari Allah demi dosa umat manusia. Haleluya, luar biasa. Jadi akar permasalahan itu ada 3. Egonya Daud direndahkan, dan karena itu dia ngamuk, dia marah. Kedua, egonya Daud tersinggung oleh perkataan kasar dari Nabal. Dan yang ketiga, Daud menunjukkan, seperti Daud mau menunjuk bahwa aku orang nomor 1 di negeri ini. Kamu kenal aku atau tidak? Ya, percuma Daud omong begitu. Saya dengar, kalau kita bertanya dulu kepada Tuhan, sebelum kita bertindak, kita tanya dulu, Tuhan, apa yang dikehendaki? Dalam segala hal, kita mesti tanya dulu. Dalam soal apa saja. Ya, tanya dulu. Maka perhitungannya adalah kira-kira 99% kita terhindar dari kesalahan. Dalam bertindak itu nanti, kita terhindar. 99% kemungkinan kita terhindar dari kesalahan. Karena kita tanya dulu sama Tuhan sebelum kita bertindak. Tapi kalau kita bertindak dulu dan tidak mau tanya sama Tuhan, kira-kira 99% kita mengambil keputusan yang salah. 99% keputusan kita itu keputusan ngawur, emosional, salah. Ya, lihat ini, Daud ini 99% ngambil keputusan yang salah dia. Masa orang laki-laki berapa ribu dibunuh sama dia. Tidak tahu dosanya apa, tidak ada dosanya.
Yang dosa majikannya itu Nabal. Itu yang mesti dibunuh. Kok bisa pikir sampai begitu? Karena dia tidak tanya sama Tuhan. Dia pakai kekuatan sendiri. Banyak pemuda-pemudi mau menikah, tidak tanya sama Tuhan. Kalau ditanya sama papi, mami, sudah tanya sama Tuhan? Sudah. Mami itu kok selalu tanya terus sama saya? Sudah. Pakai marah-marah lagi dia. Sudah. Ya. Itu demi kepentingannya kamu sendiri. Ya, kalau nanti susah, sendiri yang susah, bukan orang tua yang susah. Ya. Kalau tak semua tanya, enggak kawin-kawin sampai tua saya. Terus tanya sama Tuhan. Enggak. Percaya? Enggak percaya, ya sudah. Haleluya. Setelah jadi 99% kita terhindar dari keputusan, membuat keputusan yang salah. Tergantung kita bertanya sebelum bertindak atau tidak. Kalau kita bertanya dulu sebelum bertindak, itu 99%. Ada kemungkinan besar kita terhindar dari membuat satu keputusan yang salah. Daud kecewa. Kenapa? Karena dia anggap Nabal itu membalas kebaikannya dengan kejahatan. Aku sudah lindungi, tapi dia tidak mau kasih sama aku makanan, itu dianggap kejahatan. Ada satu ayat bilang, kalau balas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan itu tidak akan undur dari rumahnya. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan itu tidak akan undur dari rumahnya dia. Jadi jangan main-main. Ini ayat kuat. Mengapa Daud bisa berbuat begitu? Ya, coba kita baca. Amsal 17. Maafkan. 1 Samuel 25 ayat 21 dulu. Bagian B. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ayat 21b. Ya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ya, kata Daud. Dia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ini kata Daud. Oke, betul. Memang kebaikannya Daud dibalas dengan kejahatan oleh Nabal. Tapi sana ada ayat. Amsal 17. Ayat 13. Haleluya. 17-13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Terus? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kejahatan tidak akan terhindar dari rumahnya. Ya, jadi kalau Nabal ini membalas kebaikan Daud dengan kejahatan, kejahatan yang dia balas kepada Daud itu tidak akan mundur dari rumahnya. Itu akan menyerang dia sendiri. Tapi kalau kebaikan dibalas kebaikan, kebaikan itu akan datang. Ya, kalau kebaikan, kejahatan orang, kita balas dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan datang ke kita, rumah kita. Siapa yang balas kita dengan kebaikan? Tuhan. Kalau Tuhan balas kebaikan kepada kita, itu tidak terbatas kebaikannya. Kalau manusia membalas kebaikan sama kita, itu terbatas. Ya, saya mau akhiri sampai di sini.
Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kebaikan juga jangan dibalas dengan kejahatan. Sebab kejahatan tidak akan menghindar dari dia. Seringkali kita mengatakan, saya serahkan masalah saya kepada Engkau Tuhan. Tapi kita serahkan itu seperti layang-layang. Tahu layang-layang? Kita lepas layang-layang. Dia naik. Dia mau menuju ke sorga. Tapi kita pegangi. Kita pegangi. Dengan apa? Dengan benang. Kalau sudah mau naik terlalu tinggi, dia tarik lagi. Jangan Tuhan. Dia mau pakai kekuatan dia sendiri lagi. Ya Daud, ya kayak begitu Daud itu waktu itu. Dia seperti mau serah itu. Tapi dia gandoli, dia pegangi. Dia ulur sedikit, naik. Wah, kalau saya serahkan sama Tuhan nanti saya rugi. Lebih baik saya pakai kekuatan saya sendiri, saya datang, saya bunuh semua. Saya bisa ambil semua itu kekayaan dari Nabal. Pikiran jahat. Ya, jadi kalau kita sudah menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, jangan kita pegangi terus itu. Jangan kita gandoli, kita pakai pikiran duniawi, orang dunia. Jangan. Kita serahkan, lepas. Tuhan akan ambil alih. Tuhan, ya, bukan lagi Daud yang berurusan dengan Nabal. Kalau Daud serahkan masalah itu kepada Tuhan, Tuhan yang ambil alih masalah itu. Dengar baik-baik. Dan Daud tidak perlu menuntut, sebab itu bukan urusannya Daud. Daud sudah serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan menuntut Nabal. Ya atau ya? Karena sudah diserahkan kepada Tuhan, sekarang Tuhan menuntut kepada Nabal. Dasarnya apa? Daud sudah menyerahkan itu kepada dia. Sekarang dia, Tuhan, menuntut. Jadi Daud tidak perlu menuntut apa-apa lagi kepada Nabal. Urusannya Daud sudah selesai. Tapi sekarang Tuhan yang akan menuntut. Saudara, dan kalau Tuhan menuntut, dikatakan dalam tadi, begitu Nabal sadar dari mabuk, karena dia bikin pesta besar, dikasih tahu sama istrinya, Abigail, mestinya kamu mati. Daud marah, Daud kesini mau bunuh, semua orang laki mau dibunuh. Waktu dia dengar begitu, mulutnya terus begini, matanya terus lihat begini, jantungnya stop, 10 hari bisa hidup, tidak pakai jantung, pakai jantung hati. Ya, stop. Bible bilang membatu, jadi batu. Terus dalam ayat 37 dadanya membatu. Kemudian dalam ayat 38, kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan, bukan Daud. Kalau Daud mukul begini, wah nanti dulu Daud, kamu hati-hati mukul orang, membunuh orang. Tapi sini Tuhan ambil alih. Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Siapa yang mukul? Tuhan. Daud cuci tangan, enak dia. Enggak apa-apa. Terus seluruh kekayaannya Nabal itu diserahkan kepada Daud. Termasuk Abigail menyerahkan diri untuk jadi istrinya Daud. Daud jadi orang paling kaya di situ. Kekayaan orang jahat, orang fasik diberikan kepada orang itu Bible ngomong, itu betul, tidak salah. Mulai hari itu Nabal ini sudah mati. Daud itu
Itu orang kaya raya, saudara. Luar biasa. Tapi tidak bisa orang bilang, nuduh Daud itu membunuh Abigail, itu apa? Nabal dibunuh. Jadi ada kesalahan juga dia. Sekarang dia jadi orang kaya, tapi darahnya Nabal itu dia yang bunuh. Itu keliru juga. Tidak ada orang tidak bisa nuduh. Karena Daud tidak membunuh siapa-siapa. Tidak ada campur tangannya Daud. Cuma Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang bunuh dan Tuhan yang kasihkan kekayaannya Nabal kepada Daud. Daud menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan terhindar dari kesalahan. Dan Tuhan memberkati dia. Tuhan membela dia. Saudara juga dibela sama Tuhan. Amin. Glory, haleluya.